Deddy Mulyadi sindir AF usai dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Deddy Mulyadi memberikan sindiran keras terhadap AF dan Rudiana soal kasus Vina Cirebon setelah dia ikut dilaporkan AF. Hal ini disampaikan politisi ini dalam acara diskusi yang ditayangkan Kompas TV, Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi ikut dilaporkan AF ke Polda Metro Jaya. Deddy dilaporkan bersama dengan saksi kasus Vina Cirebon Dede dan Liga Akbar. Deddy dituduh ikuti terlibat dalam penyebaran berita bohong soal AF melalui channel YouTube-nya saat bersama Dede. Dede ini diketahui mengungkap soal dugaan rekayasa kasus soal kejadian pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Dede mengaku dulu dia memberikan kesaksian palsu atas arahan AF dan Rudiana. Setelah AF terpojok, dia melakukan perlawanan didampingi kuasa hukumnya melaporkan Dede, Liga Akbar dan Deddy Mulyadi. Deddy menyindir bahwa kasus Vina Cirebon yang menjebloskan para kuli bangunan ini adalah kasus amarah. Itu kasus amarah. Amarah AF dan amarah Rudiana, kata Deddy Mulyadi, Jumat. Dua amarah ini, kata Deddy, saling bertemu. AF memiliki amarah. Karena sebelum kejadian AF pernah digerebek orang-orang yang kini dipenjara karena dugaan mesum rekannya membawa perempuan ke tempat kerja malam-malam. Orang-orang yang dipenjara juga memiliki kesalahan saat itu, karena mengikuti amarah memukuli AF. Dari situlah AF memendam amarah, kata Deddy. Saat AF memendam amarah, Rudiana mendapati anaknya Eki bersama Vina meninggal. Beberapa hari kemudian ada kecurigaan diduga oleh kesurupan Linda, teman Vina yang juga diduga memendam amarah. Setelah itu sampai info itu ke Rudiana dengan amarahnya bertemu dengan AF yang juga sedang amarah. Kemudian AF mengarahkan ke pemuda-pemuda nongkrong para kuli bangunan. Maka api bertemu dan terbakarlah Cirebon dengan marah itu, ungkapnya. Seluruh amarah itu, kata dia, terjadi karena ekonomi. Ketika mereka menghadapi masalah, meninggal saat kerja, kehilangan beras, kehilangan pendapatan satu hari bisa membuat dunia gulita. Dan dia menyerah dengan keadaan. Ini akibat apa? Negara tidak hadir di tengah-tengah mereka. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno Dwaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Buntut kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 8 tahun silam nampaknya semakin panjang. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Muhammad Rizky Rudiana, atau Eki pun kini siap melakukan sumpah pocong. Di sisi lain, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel pun melontarkan permohonan maafnya kepada Ibtu Rudiana saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Di sisi lain, Ibtu Rudiana membantah jika putranya Eki hingga kini masih hidup. Bahkan, ia siap disumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Menurutnya, Eki merupakan putranya yang ia didik sejak kecil hingga dewasa. Bahkan, ia sesumbar jika 7 turunannya meninggal semua jika ia berbohong. Demi Allah,
7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Ia pun bersedia makam putranya dibongkar kembali jika untuk keperluan penyidikan meskipun hatinya sangat berat. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyampaikan permohonan maafnya saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 31 Juli 2024. Ini permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah menilai Ibtu Rudiana, kata Reza Indragiri dikutip dari Kompas TV. Reza Indragiri mengatakan, jika dulu dia menganggap bahwa Ibtu Rudiana sebagai potret personel penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menantang siapapun yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sebab hingga saat ini Susno 2J masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan, bukan pembunuhan. Hal itu dikarenakan belum ada bukti kuat kalau kasus itu adalah pembunuhan. Susno 2J akan memberikan uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki dibunuh. Ia mengatakan, orang itu tak perlu menangkap atau mencari tersangkanya, cukup bukti pembunuhan. Alat bukti itu, kata dia, bisa dari rekaman CCTV atau bukti percakapan di ponsel. Menurut Susno 2J, kasus kecelakaan Vina dan Eki yang ditangani Polres Cirebon di Kabupaten tidak mengusut ke arah sana. Hal itu terlihat pada bukti-bukti yang ada di TKP penemuan Vina dan Eki pada malam kejadian. Sehingga peristiwa itu disimpulkan sebagai kecelakaan tunggal. Bahkan Susno 2J yakin bahwa penegak hukum memiliki pandangan yang sama, bahwa kasus ini kecelakaan. Sebab pada malam itu, ditemukan 1 orang meninggal laki-laki, dan 1 orang perempuan masih hidup. Polres Cirebon yang menangani kasus malam itu menurut Susno 2J sudah benar. Sementara kasus pembunuhan yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup ini nyatanya tak ada. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan, Susno 2J mengungkap soal kong-kali-kong di kasus Vina. Hal itu diungkap Susno 2J saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali Saka Tatal, Rabu, 31 Juli 2024. Susno 2J menerangkan, dalam suatu kasus pembunuhan diperlukan alat bukti yang kuat oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam suatu peristiwa jika pelaku utamanya tidak ada alias fiktif, bagaimana mungkin ada pelaku lain yang dipidanakan dalam sebuah peristiwa yang tak ada? Kalau pelaku utama fiktif, bagaimana dengan yang lain? Kata Susno 2J dikutip dari tayangan salah satu TV swasta.
Saat ditanya oleh kuasa hukum Saka Tatal apakah ada sanksi apa bagi penyidik yang melakukan kesalahan atau melanggar prosedur dalam menangani perkara, Susno pun menegaskan pasti ada sanksinya. Menurutnya, pemberian sanksi itu akan dilakukan di setiap institusi masing-masing jika melakukan kesalahan dalam menangani sebuah perkara hukum. Andai terjadi kong-kali-kong antara penyidik, penuntut dan mungkin sampai ke hakim, kata dia. Kita berandai-andai jangan dikatakan saya menuduh, yang jelas masing-masing institusi akan memberikan sanksi. Polri punya kode etik dan propam, kejaksaan pun saya yakin ketat sekali mereka, pengadilan pun sama. Dan kita berharap memang harus diberikan saksi kalau kita mau menjadi negara hukum yang baik, sambungnya. Apakah hal ini terjadi? Ya bisa saja wong manusia. Ini andai, saya tidak menukik pada satu kasus,